Shalom, kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini, Kamis 5 September 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Dalam bahasa Batak, tukido rohaku di bagasan, dibaheni marningo doau diho sian luat martopihon Jordan, dohot sian Hermon, sian doluk Mizar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah ataupun pergumulan. Ketika masalah itu terjadi, beragam cara yang dilakukan dalam menghadapi. Ada yang kuat dan memenangkan pergumulannya, namun tidak sedikit yang remuk hatinya dalam menghadapi segala persoalannya. Nas ini, Daud mengalami tekanan jiwa yang sangat luar biasa ketika dia dikejar-kejar oleh Saul yang tidak menghendakinya untuk menggantikannya sebagai raja. Daud lari ke berbagai tempat di tengah ancaman yang melanda hidupnya, bahkan nyawanya yang menjadi taruhannya. Hal ini juga dapat terjadi pada kita. Tidak sedikit orang Kristen yang mengalami tekanan jiwa sehingga mereka kehilangan sukacita dalam menjalani hidup. Tekanan itu dikarenakan berbagai tekanan persoalan, masalah, pergumulan dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, sehingga membuat kepala pening, stres, dan tidak tenang dalam hidupnya. Beban persoalan yang makin berat, pikiran yang makin ruwet membuat jiwanya terganggu. Dalam jiwa ada tekanan dan beban yang membuat jiwanya menjadi tertekan dan tidak ada sukacita. Dalam ayat ini, Daud juga sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya oleh karena perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang tidak adil, tidak saleh, para penipu, dan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Hal ini membuat jiwanya makin tertekan. Jiwa yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, menerima visi Tuhan, dan hilang sukacita serta kegembiraan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud seorang raja hebat juga mengalami tekanan dalam jiwanya karena masalah yang dihadapinya. 3 kali ia menulis, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Ia menggambarkan air mata menjadi makanannya siang dan malam. Banyak musuh menyerangnya dan ia merasa terhimpit. Orang-orang mencelanya sambil berkata, "Di mana Allahmu?" Ada perkabungan yang melingkupi kehidupannya. Kunci yang memampukan Daud bertahan dalam tekanan adalah kepercayaannya bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya dan ia bisa berdoa dengan penuh ucapan syukur. Mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup ini akan membantu kita untuk selalu dapat bersyukur. Ucapan syukur merupakan pintu hebat. Hati yang meluap dengan ucapan syukur
membuat kita bebas dari tekanan yang menghimpit. Mungkin kita pernah menjadi kecewa ketika menaruh harap pada seseorang yang menjanjikan sesuatu, tetapi ketika tiba waktunya, janjinya tidak ditepati. Mungkin kita sendiri pun pernah mengingkari janji yang kita ucapkan. Begitulah manusia, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, sehingga firman Tuhan berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Yesaya 2 ayat 22. Hanya ada satu yang tidak akan pernah mengingkari janji yang diucapkan, yaitu Tuhan. Dalam kemahakuasaannya, Dia mampu melakukan apapun untuk menggenapi janjinya. Bahkan Dia sanggup melakukan lebih dari yang kita harapkan. Karena itu, jangan pernah meletakkan pengharapan kita kepada manusia yang terbatas, agar kita tidak kecewa. Letakkan pengharapan kita hanya pada Tuhan, karena Dia selalu dapat kita andalkan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang menjadi andalan kami, kami tidak dapat beroleh kekuatan tanpa kasih setia-Mu. Kuatkan dan mampukan kami jika kami dilanda badai kehidupan, agar dapat tetap tegar berdiri. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.